loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, Bu pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah Bu. Siswa mengerjakan PR di rumah. Ya kalau dia ngerjakan PR dan nggak ngerjakan PR, saya nggak pernah marah. Anak saya dihukum bahkan keluar ngutip sampah, nggak pernah saya marah. Walaupun dia dijewer saya bilang, kalau kau pun dijewer ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot dia harus belajar di bawah, sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh Bu. Ibu, kita masuk dalam kantor aja ya? Bukan masalah dalam kantor, saya tahu. Ini kita udah sopan di sini ngomong. Justru ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh Bu, saya sebagai orang tua Terus sakit. kenapa ibu nggak ngambil rapor? Kenapa ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang nanti. Saya bukan masalah uang. Iya. Ambil rapor. Kalau Saya masalah tahu. uang itu kepala sekolah. Saya Kenapa tahu ibu kan nyalahkan tahu. saya? Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor ibu. Iya, ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Tinggal ibu. mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia rapor. tidak ada di sini. Ya, Ibu siapa tahu sih abangnya juga lagi? nggak ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan ibu. Saya tidak nyalahkan ibu. Saya nyalahkan ibu itu nganggap anak saya macam binatang di bawah. Ini, ayo Ya. kita ke kantor. Sedang ini anak-anak Saya gini, ini sekolah. peraturan dari sekolah kah? Di kantor Enggak, kita. ini peraturan dari sekolah kah? Ya di kantor Bukan di kantor. kita nggak Baru saya dia gini loh Bu. dan Senin. Ah masa? Ingat ya nak, kalau si mama tanya, rupanya Mesa tuh nggak buat PR, mama nggak akan marah karena Hai, selamat sore. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini saya mau bercerita tentang satu pengalaman hidup saya juga pemirsa. Dan baru-baru itu viral di sosial media. Jadi ceritanya itu pemirsa, dari cuplikan video yang saya berikan tadi kepada kalian, itu case-nya adalah yang anak murid ini tuh sekolah dasar di swasta. Jadi di Indonesia itu sebenarnya sekolah gratis, tapi kalau kita bersekolah di sekolah government atau sekolah negeri, dari sekolah rendah sampai sekolah menengah itu tuh gratis alias free. Ya, tapi kalau kamu di swasta atau private, kamu harus bayar iuran bulanan. Setiap bulan kamu harus bayar duit sekolah pemirsa. Jadi case-nya itu adalah si murid ini itu nggak bayar uang bulanan, udah nunggak beberapa bulan. Jadi ketika esoknya mau pergi sekolah, anaknya itu sudah mengadu kepada orang tuanya, dia nggak mau pergi ke sekolah. Kenapa? Katanya dia malu karena dia disuruh duduk di lantai pemirsa. Nah, ini adalah salah satu hukuman yang diberikan oleh gurunya sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh si murid ini karena dia nggak bayar uang SPP pemirsa. Dan dia merasa malu. Kenapa? Karena dia disorai oleh teman-teman yang lain ketika dia duduk di bawah. Wah pemirsa, saya sebagai orang tua merasakan gimana mental anak itu. Sejak SD dia sudah diperlakukan seperti itu pemirsa. Betul tak? Belakangan banyak saya tengok orang komen juga kata gini, Bu, bayar uang SPP anak nggak ada duit, tapi beli handphone ada duit Bu, ya kan? Tapi beli data ada duit Bu. Gitulah orang komen-komen pemirsa. Di sini pemirsa, di kampung saya ini ada satu mama, dia pakai handphone Apple, tapi dia kerja ke ladang orang setiap pagi untuk beli beras. Handphone Apple kok kayak gitu Kak Sri, ya kan? Jadi dia itu dulu kerjanya di Malaysia pemirsa. Masa dia kerja di Malaysia dibelikannya handphonenya si Apple ini. Udah balik ke sini, udah habis uangnya, ya udah, dia udah kerja di ladang orang. Dia mau ngejual handphonenya itu pun di kampung-kampung ini orang kurang berselera. Karena harganya mahal, orang juga nggak tahu kelebihan Apple apa, anggur apa, avocado apa, orang nggak tahu, ya kan?
Jadi mungkin seperti itu, kita nggak tahu. Mungkin dulu ekonominya membaik, masa itu dia beli handphone. Dan mungkin itu adalah satu-satunya alat dia berkomunikasi dengan suaminya. Karena kalau kalian dengarkan di video ini, dia tuh bilang suaminya nggak ada di sini. Saya juga dengar yang dia bilang, ibu kan tahu, ibu harus paham bu, saya juga sekarang sakit-sakitan. Dan ketika saya tengok kondisi wajah ibu ini, memang terlihat dia tidak dalam baik-baik saja. Betul tak? Saya nggak ngebela ibunya juga, saya juga enggak istilahnya itu menyalahkan gurunya. Sepenuhnya saya menyalahkan gurunya sih, tapi saya nggak membela orang tua. Kenapa? Karena jika kamu beranak, kamu sudah melahirkan anak, pakaian, tempat tinggal dan pendidikannya itu adalah kebutuhan pokok yang harus kamu sediakan. Gitu. Gimana caranya? Kamu harus menyediakan itu. Betul tak? Cuman pemirsa, kenapa saya bilang saya menyalahkan gurunya? Kamu kan tahu, ya Bu Guru, SPP itu tuh bukan tanggung jawab anak kecil, gitu. Bukan dia yang harus memikirkan bulan besok bayar SPP-nya gimana. Itu bukan dia yang memikirkan. Dia hanya fokus untuk belajar. Masalah duit SPP, uang buku, uang ini, uang itu orang tuanya. Tapi kalau dia nggak siap PR-nya, ya kan bukunya tinggal, ribut di kelas, nggak mendengarkan waktu ibu menerangkan, atau dia ponteng sekolah, kamu boleh menghukum orangnya karena orang itu yang melakukan kesalahan. Ini dia nggak bayar SPP, dia yang kamu hukum. Ya harusnya kamu tanyakan kepada orang tuanya dong. Ini udah mungkin kamu bilang udah dipanggil orang tuanya berkali-kali tapi nggak datang. Ya kamu kan guru, kamu datang dong ke rumahnya. Kenapa bu ini SPP anaknya? Kok udah sekian bulan kok nggak dibayar-bayar? Kenapa harus anaknya yang kamu hukum? Betul tak? Terus setelah saya cari informasi lain, ternyata pemirsa, karena di video ini kata gurunya seperti ini. Bu, itu bukan aturan dari saya, itu aturan kepala sekolah. Ayo jumpa kepala sekolah, ayo pergi kepala sekolah. Ibu jangan nyalahkan saya dong. Ibu nggak boleh nyalahkan, padahal orang tua si murid udah bilang saya nggak nyalahkan ibu. Saya cuma minta ibu itu harus paham situasi saya, ya kan? Harus memahami kondisi saya bu. Saya sekarang juga sakit-sakitan, suami saya juga nggak di sini bu. Tolong paham bu. Anak saya nggak mau sekolah bu. Wah, ibunya juga ngeyel. Terus anak si ibu guru ini pula nggak terima karena emaknya itu dipiralkan. Datang pula dia, dilabraknya pula orang tua si murid ini tadi. Dia tuh nggak terima karena emaknya itu dipiralkan. Urusan anak, urusan emak, anak pun ikut campur. Harusnya kalau profesional itu kalau urusan dia di sekolah sebagai guru, ya udah biarkan itu urusan emak, ngapain pula anak ikut campur. Betul tak? Hanya saya bilang sebagai seorang guru, harus adalah sedikit hati, berempati lah. Nggak mungkin gara-gara satu murid ini yang nggak bayar SPP gaji Anda tertunggak, nggak mungkin kan bu? Ya, saya juga pernah sekolah rendah SD dan saya juga bukan dari keluarga yang senang. Kita orang susah. Kalau dulu seingat saya, udah mau ujian, guru akan manggil siapa-siapa yang belum bayar buku, belum bayar uang SPP, yang belum bayar baju olahraga, pokoknya akan dipanggil semua. Terus ini kayak mana kok belum bayar? Belum ada uang kata mama bu. Aduh, kalau kayak gitu kasih surat, kasih sama mamamu ini ya. Iya bu. Itu aja, nggak pernah kita tuh disuruh berdiri, dimarah-marahin, nggak. Kasih surat sama mama. Udah datang mama, iya bu, begini begitu, begini begitu. Tiba ujian juga. Tiba dapat rapot, suruh orang tua datang, baru dia akan bagi tahu. Iya bu, ini 2 minggu per bu, masuk nanti sekolah tolong dibayar kata gurunya. Karena kami dulu walaupun sekolah negeri, masa saya dulu uang buku, uang SPP masih bayar pemirsa. Ya, jadi pas udah masuk sekolah baru dicicil lagi gitu. Jadi kenapa harus dihukum muridnya? Biar dia fokus belajar. Tolong jangan rusak mental anak. Kalau seperti ini dia itu udah jadi bahan bulian di sekolah. Malu kan? Nggak boleh seperti itu dong. Makanya saya pikir kalau nggak tahulah saya pemirsa, bukannya saya menyalahkan guru, cuman kalau tipikal guru seperti ini ya jadi apa nanti bibit bangsa. Betul tak? Kasus bullying nanti semakin merambah. Kenapa? Ketika kawan-kawannya yang lain menyoraki, gurunya juga kayak mendukung gitu. Harusnya jangan seperti itu dong. Ya, kamu sebagai guru inform ke orang tuanya kenapa nggak bayar. Kalau still nggak dibayar juga, ya udah kirim surat biar orang tuanya paham gimana menjelaskan ke anak. Bu, ini SPP-nya nggak dibayar-bayar bu. Jadi anaknya dirumahkan dulu sampai nanti ibu bayar uang SPP-nya, baru nanti anaknya disuruh sekolah lagi. Ya udah nanti kan dibilangin sama anaknya gimana caranya. Jangan gini, apalagi belakangan ternyata aturan ini dibuat oleh guru itu sendiri. Kepala sekolah aja nggak tahu katanya kalau aturan ini dibuat.
guru serasa cikgu besar, betul tak pemirsa? Itulah dia sedikit cerita pemirsa, karena saya dulu kali sampai saya kuliah aja pemirsa, banyak kali kayak kemarin saya kuliah, kita dulu beli buku kan, atau uang praktek, uang bayar apa gitu kan, belum bayar karena nggak ada uang. Saya itu sampai dipanggil pakai mic, tahu, Sri Mulyani Brusurbati datang ke kantor gitu. Saya datang ke kantor, barislah kami entah 3-4 orang gitu kan, ini nggak bayar-bayar, ini kayak mana ceritanya ini, and bla 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 gitu pemirsa. Ada rasa malu sih, cuma ya namanya nama kita dipanggil, tapi nggak ada istilahnya dihukum kamu harus hormat bendera atau kamu nggak boleh masuk kuliah, enggak. Hanya ditanya kejelasannya, takutnya nanti dari rumah sebenarnya udah dibayarkan, tapi sama anaknya nanti dipakai, gitu aja. Oke lah pemirsa, itulah dia pemirsa, aku cerita Kak Sri hari ini. Jumpa lagi cerita berikutnya. Bye bye.